Assalamualaikum sahabat-sahabat ngasok. Masya Allah, hari Rabu. Kalau kata orang-orang dulu, Rabu tuh sendu rindu. Nah, ini mungkin sahabat-sahabat ngasok di jam-jam sore ini yang daerahnya lagi gerimis, lagi mendung-mendung berawan. Aduh, kita nikmatin fenomenanya. Mungkin udah masuk akhir tahun, jadi secara siklus cuaca kita udah masuki musim penghujan. Nah, inilah enaknya ngaji nih. Di dalam Islam, fenomena cuaca, kemarau, itu rahmat semuanya itu. Jadi jangan kita bilang, musim ini nggak enak, musim itu nggak enak. Nah, dalam episode kali ini, kita akan nanya sama guru kita nih, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ustaz, ini gimana nih, Ustaz? Udah masuk musim penghujan nih. Ada orang bilang katanya musim penghujan, musim bocor lah, musim banjir lah. Ada orang bilang juga, wah musim bencana nih gitu. Nah itu kan kalau dari kacamata orangnya masing-masing. Tapi Anda mau masuk dulu nih, Ustadz. Di dalam Islam itu sebenarnya hujan itu rahmatkah? Atau musibahkah? Atau mungkin, ya maaf Ustadz, bencana Ustadz gitu lah. Silakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka." Dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan. Allah. Air yang penuh berkah berarti air hujan. Air hujan. Air hujan. Berarti air hujan ini membawa berkah, Keberkahan. ya, bawa berkah. Kalau ternyata mungkin ada banjir dan sebagainya, mungkin bisa jadi karena sebab kerusakan yang kita perbuat dari tangan manusia. Secara ekosistem ya. Ya, secara ekosistem. Mungkin satu, buang sampahnya sembarangan, bangunan liar, Iya. dan sebagainya, nggak disiplin dalam misalnya yang nanam. Boleh kita mengeksploitasi hutan, tapi nanti kan ada tanam kembali, resapannya, ada tanam kembali di mana gitu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, itu semua karena ulah perbuatan tangan manusia. Ya Allah. Jadi kalau misalnya hujan ternyata bikin banjir, jangan salahin hujannya. Tapi alangkah baiknya kita menyalahkan ada kesalahan dari kita nih. Tangan manusia nih, pasti ada yang salah. Pemerintah mungkin salah memberikan kebijakan. Ya. Rakyat mungkin salah dalam membuat tindakan, kurang disiplin dan sebagainya, sehingga hujan yang harusnya membawa kebaikan, keberkahan, malah jadi sesuatu hal yang dikhawatirkan. Iya. Sesuatu yang dikhawatirkan. Dan juga sebenarnya ketika kita, kalau tadi disebut sama Bintang rumah bocor dan sebagainya. Genteng bocor, Ustaz. Genteng bocor. Genteng bocor. Ini bisa menimpa rumah siapa aja. Rumah Anda pun begitu juga. Masya Allah, bukan ngomongin Ustaz nih. Ya Allah, iya. Jadi kita juga sekaligus untuk belajar kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Langit-langitnya Allah kalau meneteskan air itu akan membawa air hujan ini menyenangkan loh. Ya. Apalagi udah lama nggak turun hujan, terus ada kecampur bau tanah gitu. Ya Allah. Aneh paling seneng itu nyium Yang dirindukan itu. air hujan kecampur bau tanah. Itu langit-langitnya Allah kalau netesin air. Tapi kalau langit-langit rumah kita netesin air tuh Ditadangin. bikin kepanikan buat kita semuanya. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan air hujan membawa keberkahan. Kalau membawa kerusakan dan sebagainya, alangkah baiknya introspeksi kerusakan tersebut akibat ulah perbuatan tangan manusia. Oh gitu, ya. Ustaz, tadi kan Ustaz bilang dengan kerinduan hujan. Nah, artinya kita, nah ini masuk dari segi keimanannya Ustaz. Sebenarnya kita sebagai muslim, bagaimana menyikapi fenomena alam? Kalau kita bicara siklus cuaca, mungkin Indonesia ini nggak kebagian salju. Mungkin Indonesia ini nggak kebagian musim gugur. Mungkin Indonesia ini cuma ada, mungkin musim buahnya Indonesia yang banyak Ustaz ya. Musim yang lain sama musim kawin Indonesia banyak Ustaz. Tapi kalau kita udah bicara fenomena yang mohon maaf ya Ustaz, kalau secara metodologi nggak bisa diatur pakai manusia. Ini Allah yang punya konsep semua. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Bagaimana kita menyikapi hujan secara Islam sendiri Ustaz? Nah, dikasih bergantian itu tuh agar kita bisa menghargai sebuah nikmat. Agar kita bisa menghargai sebuah nikmat. Bayangin ente 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan 4 bulan nggak diguyur hujan. Akan berasa, ya Allah mana hujan nih. Begitu turun hujan, berasa nikmat banget. Ya nggak? Berasa nikmat banget. Wah itu hujan. Makanya kita belajar dari musim panas tersebut,
betapa dahsyatnya nikmat turun hujan. Lagi musim hujan, belajar betapa dahsyatnya munculnya terik matahari. Orang jemur nggak kering-kering musim hujan. 3 hari, 4 hari hujan mulu, matahari nggak kelihatan nih. Rengginang nggak kering-kering. Apa itu? Memang nggak kering. Untuk menghargai sinar matahari, mungkin selama ini kita pagi hari menatap cerahnya matahari biasa, karena memang hari-hari disuguhkan dengan demikian. Tapi kalau dicabut itu misalnya jadi mendung setiap harinya, turun hujan, pasti kangen juga. Maka kira-kira begitulah hikmah dibalik ada musim panas, ada musim dingin, musim penghujan, musim kering di Indonesia. Begitupun juga di belahan bumi lain seperti itu, akan merindukan suatu. Dan saat kita merasakan lagi turun hujan, nikmatin. Nikmatin. Jangan jadi orang yang wah kangen musim panas. Ente kapan mau nikmatin? Ente lagi dikasih hujan. Soalnya kalau hujan rumahnya bocor. Bocornya kalau lagi hujan doang kan? Iya, iyalah kalau nggak hujan nggak bocor. Iya, udah nikmatin aja. Berarti ente kalau lagi nggak hujan rumah ente nggak bocor loh. Ente yang harus dipahami, ente bocor pas lagi hujan doang. Gitu, belajar nikmat. La ya'rif qimatan ni'am illa ba'da faqdiha. Gak akan mengetahui kadar kenikmatan sebuah kenikmatan terkecuali setelah tiada. Jangan sampai kita dikasih ujian sama Allah nggak mengerti sebuah nikmat terkecuali setelah tiada. Pas udah nggak ada baru kebayang nikmat. Ya Allah, ternyata kemarin nikmat banget. Ya Allah, kemarin jangan sampai kayak begitu. Jadi setiap episode kehidupan yang Allah Ta'ala berikan, usahakan kita menjadi orang yang ridho, ya. Orang yang menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagu hujan mulu, terus lu bisa apa emang? Iya benar. Lagi hujan mulu, ya terus lu bisa apa? Gitu kira-kira. Ustaz, ini sebelum kita akhiri di segmen 1, ini ada pertanyaan receh sebenarnya. Tapi kadang-kadang mungkin dari receh ini teman-teman sahabat-sahabat ngaso juga, oh Ane sama tuh Bang, Ane sama tuh Ane begitu. Sebenarnya Ane mau nanya nih, fenomena sebenarnya boleh nggak sih Ustaz dalam Islam mandi hujan? Karena kan ini ya mungkin agak receh, tapi kan kadang-kadang kita lihat kerinduan orang yang tadi Ustaz bilang 3 bulan nih nggak hujan-hujan, tiba-tiba hujan. Nah, Ane mau nanya dari segi agamanya Ustaz. Mungkin ada kisah dari ulama-ulama, boleh nggak sih mandi hujan Ustaz? Nah, ya Rasulullah SAW ketika turun hujan di awal-awal tahun itu, beliau menyingkapkan saubahu, menyingkapkan bajunya yang bukan aurat. Jadi biar bajunya langsung terkena tetesan air hujan. Kan kita tadi udah bilang anzalna minas sama'i ma'an mubarakah, kami turunkan air dari langit yang penuh keberkahan. Jadi biar anggota tubuhnya kena keberkahan dari air hujan. Sampai dia udah mandi hujan, kata Rasulullah, innahu haditsu ahdin bi rabbih. Ini baru diciptakan oleh Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baru datang dari Allah Subhanahu wa taala, langsung kena tubuh kita. Keberkahan luar biasa. Jadi ya di zaman Rasulullah, Rasulullah termasuk yang berusaha mensyukuri nikmat, pengen nempel nikmat tersebut, dibuka anggota tubuhnya bukan aurat, pecinya dan sebagainya untuk mengambil keberkahan dari kena tetesan langsung. Tapi nggak serta-merta hadis ini bisa kita praktikkan ya. Kalau orang Bogor tiap hari kena hujan, sunnah mandi hujan. Di kota gua mah sering gitu. Iya, enggak begitu. Ya mungkin hujan-hujan di awal tahun yang bikin kangen dan sebagainya. Atau mungkin kita sendiri kejebak di tengah jalan kena hujan. Jangan berpikir ntar pusing, ntar sakit, ntar demam, ntar pusing, ntar sakit. Ntar kena keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kebagian berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Masya Allah. Makin seru nih kita ngobrolin, dari segi sainsnya ada, dari segi ilmu agamanya juga ada, dan yang manfaat buat dua-duanya kita nih. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngaso. Assalamualaikum.
Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso. Masya Allah, yang lagi di jalan, yang streaming, atau yang lagi istiqomah nonton ngaso nih, Masya Allah. Yang udah pernah dapat giveaway, tonton terus dong ngaso. Di sini Majelis Rasulullah kita punya program ngaso ngaji sore. Jadi kalau antum-antum yang nggak ikutin, aduh rugi antum semua. Ya Allah. Kita balik lagi, Ustadz. Tadi kan Ustadz bilang hujan ini rahmat, keberkahan. Anda mau tanya dari fenomena nih. Fenomenal tentang, maaf ya Ustadz ya, ada orang bisa mindahin hujan. Ada orang bisa minta hujan bahkan. Bahkan ada orang bisa nunda hujan. Nih, Anda juga mikir nih, Masya Allah, nunda hujan. Jadi kayaknya Allah lo yang atur gitu. Coba gimana Ustadz ilmunya Ustadz? Nah, tentunya itu semuanya atas izin kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita diperkenankan untuk berdoa kepada Allah agar kiranya tidak turun hujan. Dan itu disyariatkan. Nabi mengajarkan. Boleh. Dan kalau kita baca di tafsir itu, intensitas turun hujan itu selama 1 tahun hampir sama. Oh, selama 1 tahun? Jumlah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala air hujan itu di muka bumi ini sama. Nah, cuman nanti misalnya, di Jakarta lebih lebat intensitasnya, berarti di belahan bumi lain dikurangin. Jadi itu airnya jumlahnya sama tuh, Masya Allah, hikmah ilahiyah. Di dalam tafsir, di dalam Al-Quran, wa ma nunazzilhu illa biqadarin ma'lum. Tidaklah kami menurunkan terkecuali dengan kadar yang tertentu. Maklum, kadar yang udah diketahui. Jadi ini sebenarnya intensitas sama. Nah, jadi kalau misalnya ente lagi berdoa nggak turun hujan, sebenarnya mungkin hujan yang tersebut turun tapi di daerah lain, bukan di tempat ente. Jadi gitu. Nah, kalau misalnya mindahin hujan, bukan orang yang mindahin hujan. Kuasa Allah Subhanahu wa taala yang bisa mindahin. Kalau kita bilang, bisa nggak sih Allah memindahkan hujan? Bisa nggak? Ya, apa yang nggak bisa sih? Apa yang nggak bisa? Masya Allah. Hanya manusia disyariatkan berdoa. Boleh dia berdoa, misalnya dia lagi ngadain acara hajatan di luar, di lapangan. Alangkah baiknya nggak hujan. Ya, kalau nggak hujan kayaknya lebih rapi. Dia berdoa berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah ngajarin itu dengan doa Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekeliling kami, jangan di atas kami. Ya, digeser deh, di butunil audiyah, di lembah-lembah atau di gunung, geser dulu ya Allah. Jangan di atas kami lagi punya hajat. Boleh nggak kayak begitu? Boleh. Nabi SAW mensyariatkan demikian. Begitu Pak Bintang. Ya. Ustadz, kalau tadi Ustadz bilang katanya Nabi yang mengajarkan, Anda mau ada pertanyaan ya Ustadz. Waktu zaman Nabi dulu, umat-umat terdahulu pernah nggak sih minta hujan sama Nabi Ustadz? Jadi kan kalau sekarang kan kita, mohon maaf ya, kita nggak hidup di zaman Nabi gitu kan. Jadi kita nggak tahu interaksi, nggak tahu kumpul bareng Nabi gimana. Pernah nggak sih dia, ya Nabi, ya Rasulullah minta hujan dong gitu? Pernah nggak sih Ustadz? Nah, syariat mensyariatkan sholat istisqa, minta diguyur hujan. Nabi SAW pernah diminta berdoa agar diturunkan hujan oleh seorang Arab Badui. Nabi berdoa, kemudian turun hujan. Akhirnya hujan turun nggak berhenti-berhenti. Ya Allah. Didoain sama Nabi, hujan turun nggak berhenti-berhenti. Arab Badui balik lagi, ya Rasulullah, halakatil buyut, ini rumah hancur, apa semua ini kalau hujan terus-menerus nih. Tolong Rasulullah angkat tangan lagi berdoa agar dipindahkan hujannya. Rasulullah angkat tangan berdoa, dipindahin hujannya. Jadi semua baliknya kepada Rasulullah SAW. Segala kebutuhan balik kepada Rasulullah SAW. Dan Islam ini mengatur, ada caranya. Orang-orang tuh mungkin, gimana nih, pakai taburin garam dan sebagainya. Itu lebih ke klinik. Ya, enggak, taburin garam terbang pakai pesawat, itu lebih keren lagi pakai pesawat. Kalau di bawah mungkin masih ini, ya, di bawah apa tuh? Itu hujan buatan ya. Ini hujan buatan, kalau yang di bawah tuh taburin garam. Garam katanya, dia bilang katanya celana dalam lah. Apa sih? Ya, itu kita nggak tahu dah. Tapi Islam atur ada sholat istisqa dan sebagainya. Jadi udah ngajarin, ente minta hujan ada, minta geser hujan ada. Itu semuanya ada tuh, doa-doanya apa semuanya ada. Tapi yang unik di zaman Nabi Musa, cerita ini diceritakan oleh Sayyidul Habib Umar. Habib Umar menceritakan, pas lagi belum lama, kalau nggak salah, Haus Abu Bakar bin Salim. Lagi Haus Abu Bakar bin Salim menceritakan, di zaman Nabi Musa ini mengadakan sholat istisqa. Yang memimpin sholat istisqa Nabi Musa langsung. Ya, dengan syariatnya lah tata caranya seperti apa.
Kemudian pas habis sholat istisqa, ternyata nggak turun hujan juga. Oh. Padahal yang sholat ini udah Nabi Musa. Udah berdoa umatnya, tapi nggak turun hujan juga. Sampai akhirnya Nabi Musa ini bisa dibilang berdiskusi lah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, kenapa nggak turun hujan juga? Padahal kita sudah meminta istisqa dan sebagainya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di umatmu ini ada seseorang yang tukang nebarin fitnah, tukang nebarin adu domba. Gara-gara dia nggak jadi turun hujan. Akhirnya kata Nabi Musa, ya Rob, siapa orangnya? Nabi Musa polos banget kan minta siapa orangnya? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah nggak mau membuka aib seseorang. Ya, akhirnya Nabi Musa nyampein ceramah bahwa ini nggak turun hujan karena adanya salah seorang di antara kita yang tukang nebarin fitnah, tukang nebarin gosip dan sebagainya. Buru-buru segera bertaubat. Ternyata namanya lagi diceramain gitu, kena lah nih sama orang yang biasa gini, gerentek di hatinya, gerentek di hatinya. Wah, gue nih. Kayaknya gue banget nih, gara-gara gue nggak turun hujan. Sekarang nih taubat. Aneh nggak mau lagi nebarin fitnah, aneh nggak mau lagi nebarin gosip, aneh bertobat pada Allah SWT. Gak lama kemudian turun hujan. Ya Allah. Nabi Musa balik tanya pada Allah, ya Rabb, kok turun hujan? Tadi kan kata Allah SWT, sudah bertaubat orang yang tadi tukang maksiat, tukang nebarin fitnah, tukang nebarin adu domba sebenarnya. Jadi ditahan hujan gara-gara ada yang nebarin fitnah, tukang gosip, diturunin hujan gara-gara pelakunya taubat. Pelakunya taubat. Sampai akhirnya kata Nabi Musa, ya Rob, orang udah taubat. Iya udah taubat. Siapa orangnya? Wahai Allah. Nabi Musa ini nanya. Kata Allah, wahai Musa, dulu pas belum taubat aja ente minta inisialnya nih nggak kasih. Sekarang dia udah taubat, ente mau bongkar aibnya dia. Kali kisi-kisinya. Bahasa kasarnya begitu, kira-kira bahasa kasarnya begitu. Demikianlah itu kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam yang diceritakan oleh Sayyidina Habib Umar. Jadi mungkin itu sebab-sebab penghalang hujan dan sebagainya. Dan hujan yang turun, udah mulai turun nih membawa keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz, sebelum kita masuk ke segmen 3, Ana mau tanya, sebagai Muslim yang umum, ketika turun hujan, apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Kadang-kadang kan orang bilang, Alhamdulillah hujan, secara rasa syukur, gitu kan. Tapi kalau misalkan, maaf ya, kalau ada teman-teman juga mau pergi tiba-tiba kehalang hujan, pakai hujan lagi. Nah, itu sebenarnya sebagai Muslim, apa yang harus kita sikapi pertama kali, Ustaz? Yang pertama, kita sebenarnya apa yang datang dari Allah kita harus yakinin bahwa kebaikan. Allah. Insya Allah khair. Kayak misalnya ente bikin acara, ternyata hujan. Aduh, hujan lagi nih pasti begini nih. Tapi insya Allah khair. Pasti ada kebaikannya. Kalau udah kayak gini pasti ada kebaikannya. Barangkali kalau ente kalau nggak diturun hujan, tamunya banyak banget, konsumsinya kurang. Bisa dia kasih turunnya biar disaring deh, biar konsumsinya pas gitu. Nah, dan yang kemudian juga yang kita berinteraksi dengan saat turun hujan seperti itu, ya perbanyak doa. Itu momen tuftah abwaabus sama, dibukanya pintu-pintu langit. Ketika hujan, Ustaz? Ketika hujan. Nah, berdoa minta sama Allah SWT. Jarang di antara kita berdoa pas lagi hujan. Ini momen bagi orang yang kalau dibilang tahajud sering kesiangan, ya udah nih, ente dikasih kesempatan spot siang-siang lagi hujan tuh berdoa mustajab. Begitu. Nih maaf Ustaz, dalam keadaan setelah sholat atau dalam keadaan apapun? Enggak, lagi hujan ente berdoa, ya Allah. Lagi hujan ente berdoa, ente di pinggir jalan, ente lagi di mana, ente berdoa minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk itu waktu spot yang mustajab. Masya Allah. Tuh sahabat-sahabat ngaso, enaknya punya guru gini nih. Jadi segala kisi-kisi dikasih tahu nih. Masya Allah, makin seru diskusi kita. Tapi, kita masih ada segmen selanjutnya ya. Jangan kemana-mana, masih bersama saya di Ngaso. Assalamualaikum.
Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso. Masya Allah, nggak terasa nih segmen 1, segmen 2, segmen 3. Ya, kita udah di ujung. Tapi inilah enaknya ngaso. Kita bicara topik, kita bicara diskusi. Terus yang kedua, kita bicara intisari ilmu dari kaidah-kaidah agama. Bahkan dari contoh-contoh ulama-ulama yang bisa dijelaskan oleh guru kita. Inilah enaknya program ngaso. Dan di segmen 3, kita belajar menyimpulkan gimana kita menyikapi dari judul-judul tersebut. Nah, untuk kali ini kita nih agak sedikit masuk ke siklus Indonesia nih saat ini nih udah masuk ke akhir tahun, kita hujan. Jadi kita minta kesimpulan dari guru kita sesuai dengan judul kita. Ustaz, kita udah masuk musim penghujan. Kira-kira apa kesimpulan dari judul kita ini Ustaz, tentang hujan keberkahan ini Ustaz? Nah, apapun cuaca yang terjadi, senantiasalah kita mensikapinya dengan berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah fi khair. Insya Allah bawa kebaikan. Insya Allah bawa kebaikan. Insya Allah bawa kebaikan. Ya mungkin hujan bawa kebaikan bagi tukang ojek payung, bagi tukang jas hujan ponco, yang di pinggir jalan. Ya, nggak hujan nanti bawa kebaikan tukang es, ya. Panas kering es laku, jadi semua membawa kebaikan loh, semua membawa kebaikan, dan rezeki pun juga sebenarnya udah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki udah, pas lagi musim hujan tuh rezekinya tukang jas hujan ponco tuh gitu ya. Lagi musim panas kering banget tukang es mungkin. Di situlah ada kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat kita udah nggak lagi bisa berusaha apapun lagi, siapa bisa nahan hujan, nahan kencing aja nggak bisa. Ya Allah, bisa sih cuman rapat-rapat gitu pahanya. Nahan air hujan ya nggak bisa, nahan kencingnya nggak bisa gitu. Dan juga yang paling penting adalah ini udah masuk musim hujan, jaga kesehatan dan perbanyak doa. Allah. Ya, sahabat-sahabat ngaso, itu dia tadi diskusi kita tentang ilmu hujan, bagaimana kita menyikapinya. Sebagai seorang muslim, balik lagi baik sangka kepada Allah, segala sesuatunya ini Allah kasih yang terbaik buat kita. Akhir kata saya undur diri, kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.